Oke, welcome back to Silent Trader Academy Channel. Ya, jadi masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent, di kesempatan morning briefing hari ini, tanggal 29 Desember, di hari Selasa, di minggu terakhir special window dressing, yaitu pesta yang kita tunggu, seperti itu. Oke, jadi sebelumnya saya ucapkan selamat, ya sekali lagi saya ucapkan selamat, ya. Kenapa saya ucapkan selamat? Ya pertama karena kita sudah libur panjang, lalu ucapkan selamat Natal buat teman-teman yang merayakan, ya kan? Nah, lalu saya ucapkan selamat buat yang sudah nonton morning briefing saya terus dan sudah ikutin arahan saya untuk serok ya di dua perdagangan terakhir di hari Selasa dan Rabu minggu kemarin. Ya, karena Anda sudah pesta gila-gilaan di hari Senin. Ya, Anda sudah pesta gila-gilaan di hari Senin. Hampir semua saham Anda pesta. Ya, jadi kalau dibilang yang tukang fear, tebar fear, ya mungkin gigit jari. Oke. Kenapa gigit jari? Ya mungkin mereka cut loss di hari Rabu kemarin. Terus hari Seninnya terbang. Terus mungkin hari Selasa lanjut terbang. Dan mungkin penutupan dibuat lebih terbang lagi. Gigit jari gak? Gigit jari. Ya, jadi saya selalu bilang bahwa saya ini tradingnya berdasarkan data pasti dan menggunakan konsep realistis. Ya, jadi saya pakai data. Ya, saya sudah jelaskan di morning briefingnya untuk hari Senin. Saya analisa market pakai berita. Ya, lalu saya pakai technical, pure technical yang saya pakai. Ya, lalu berikutnya saya pakai foreign flow dengan indikator BBRI dan BBCA. Ya, ada sih satu teknik lagi, cuma saya nggak kasih tahu. Ya, jadi intinya saya pakai tiga ini. Ya, mayoritas saya pakai tiga analisa tersebut. Dan benar saja bahwa terjadi lagi. Ya, terjadi lagi Silent Trader Academy. Tebakannya, analisanya, dijawab oleh waktu. Ya, dulu ketika bulan September, saya masih ingat seperti ini, ya, market bentuk rising wedge. Banyak analis yang bilang seperti itu. Ya, hati-hati siap ke 4000. Rising wedge gak? Ya betul. Ini pola rising wedge, tidak salah. Ya, jeblok, targetnya berapa? 4.500 katanya. Bahkan ada yang lebih agresif 4.000. Waduh, market kita loyo banget gitu. Ya, bahkan mudah sekali seperti itu. Nah, tetapi apa yang saya bilang? Oke, tren masih up. Ya, tren masih up. Di situ saya mungkin segelintir analis yang bilang tren masih up. Ya, rata-rata mayoritas semua sudah tebar fear. Karena memang beritanya PSBB waktu itu. Ya, berita PSBB di sini. Memang jelek sekali. Tapi ya indikator yang saya pakai teknikal. Jadi saya compare, berita jelek, asing jualan. Tapi teknikal masih confirm. Nah, ini menjadi pegangan saya bahwa teknikal ini mencerminkan ya, market price discount everything. Ya, jadi harga pasar itu mencerminkan segalanya. Gitu. Jadi saya bilang, Anda harus cek, ini ada trendline major di sini. Nah, ya, break gak? Gak break. Dia masih ketahan di trendline. Masih uptrend gak? Iya masih. Dia downtrend kalau ini sudah di breakdown. Dan besoknya sempat breakdown, sempat breakdown, tapi akhirnya balik lagi. Seperti itu. Dan perlahan naik. Ya, perlahan naik lagi. Ya, perlahan naik lagi hingga sekarang. Banyak gak yang cut loss di sini? Banyak, ya. Banyak member saya ngomel-ngomel di sini. Gue udah bayar mahal tapi kok nggak cuan nih. Banyak gak? Banyak. Ya, tapi saya sudah kasih penjelasan. Tenang, ini saham bagus, ini pasti naik. Ya, dulu kita ini susah banget sih. Ya, ini trendline majornya. Masih berlaku hingga sekarang. Ya, ini kurang lebih lah ya. Dulu kita ada MNC. Pegang di 900. MNC sekarang sudah di 1200. Sudah average rata-rata jadi 800. Sudah profit 50%. Ya.
lalu ada Demas, ya kan, lalu ada banyak lah, ya ada 8 emiten yang semuanya sudah survive. SMRA dari 600 sekarang sempat ke 900 kemarin. Ya, lalu ada PTPP sudah beggar, hampir beggar. Ya bahkan sudah beggar. Kita beli di sekitar 1000, average di 900 800. Ya bahkan PTPP udah berapa nih PTPP? Ya hampir beggar, sudah beggar untuk PTPP. Dan banyak lagi. Ya. Nah, berikutnya analisa silent trader itu kembali terjadi lagi di sini. Ya, di sini saya sudah jelaskan. Saya punya dua pandangan memang, pandangan pesimis dan pandangan optimis. Tapi ya, at the end, di akhir saya menyimpulkan bahwa market masih up. Udah, itu aja. Kesimpulannya simpel, saya lihat teknikal, saya cukup garis sebiji. Oh, tren masih up. Ya, saya sama compare ini sebiji moving average, udah tren masih up. Ya, meskipun turun ke 5.700, tren masih up. Ya, morning briefing yang kemarin saya bilang seperti itu. Nah, akhirnya ialah yang percaya dengan silent trader, ya alhamdulillah teman-teman profit gila-gilaan, dan kita harapkan besok profitnya lebih gila lagi di hari Selasa ini. Ya, jadi coba dong, saya mau tahu komentar buat teman-teman yang serok waktu merah kemarin yang nonton YouTube ini, baik itu non VVIP ataupun VVIP dan sudah profit, bisa disebutin sahamnya apa, profitnya berapa, ataupun yang mau kasih testimoni gratis silahkan komen di kolom komentar. Ya, jadi saya mau cek juga nih, sebenarnya saya ngomong kemarin ngomong hampir 1 jam, itu didengar gak sih? Ya kalau enggak saya mungkin nggak mau remind lagi. Ya, jadi ya saya mau tahu aja, ini survei saja, teman-teman ini nonton gak sih dan ikutin arahan dari silent trader gak sih? Karena kalau teman-teman ikutin arahan, tentu teman-teman bisa profit. Profitnya banyak sekali. Ya, jadi dari sekian banyak di September orang yang mayoritas bilang turun, silent trader dan beberapa analis lain mungkin bilang naik, dan terjadi. Ya berikutnya juga di sini bilang akan turun, terjun bebas dan sebagainya. Alhamdulillah kita bisa taking profit di sini. Ya, jadi alhamdulillah teman-teman bisa lihat sendiri, jejak digital juga ada, dan saya ucapkan jangan terlena, tetap kawal trailing stop masing-masing saham yang sudah teman-teman hold, ya. Tetap on plan untuk member VVIP saya, tetap on plan, jangan terlena, jangan sampai pakai margin. Lalu kalau sudah profit jangan lupa di taking profit minimal, kecuali Anda punya target invest itu terserah Anda. Tapi kalau Anda nggak punya plan sendiri, Anda please ikutin plan dari saya. Ya, setidaknya pasang trailing stop. Ya jangan sampai Anda sudah profit, terus amit-amit keluar berita jelek, market jeblok lagi. Ya, itu bodoh namanya. Anda sudah dikasih uang, ya, dikasih uang nih sama bandar, ini gue kasih uang ya 5 juta. Ya, Anda nggak mau simpen di dompet, atau Anda nggak mau simpen setor tunai ke ATM. Anda tenteng tuh duit 5 juta, tau-taunya kecopet. Itu kan bodoh namanya. Ya, jadi member VVIP jangan sampai melakukan hal sebodoh itu. Saya sudah ngomong beribu-ribu kali, pasang trailing stop, Anda harusnya sudah jadi trader cerdas kalau Anda join di VVIP. Oke, ya itu pesan penting saja yang ingin saya sampaikan di awal. Ya, jadi selamat buat yang percaya dengan Silent Trader Academy. Anda sudah bisa lihat, ya walaupun banyak sekali hatersnya, Anda sudah bisa lihat bahwa Silent Trader Academy analisanya itu realistis, ya, dan terbukti. Ya, biarlah waktu yang menjawab, semua analisanya peran satu persatu terbukti. Seperti itu. Oke. Lalu market seperti apa? Ya saya review sedikit perdagangan market di hari Senin. Ya, asingnya inflow. Setelah kemarin outflow seminggu 2 hari terakhir, akhirnya asingnya inflow. Infonya sih nggak banyak ya. All market itu 200 miliar. Ya tapi lumayan lah. Ya daripada outflow gitu kan. Nah kita cek indikator kita. BBRI 1222. Ya. Masih jualan. Oke, nggak masalah. Kita cek BBCA. Loh, 40.000. Artinya apa? Ketika sahamnya dinaikin, bandarnya akum lagi, asingnya akum lagi. Ya, beli atas, jual lebih atas.
Ya simpel, artinya market masih akan di-push untuk naik. Udah, ya. Simpel gak sih analisa? Simpel. Yang buat nggak simpel ialah kita terlalu banyak dengar sana sini. Itu yang sulit. Anda percaya dengan 10 analis 1 bilang ini, analis 2 bilang ini, analis 3 bilang ini, ya Anda pusing. Ya, gitu. Tapi kalau Anda percaya dengan 1 sampai 2 analis saja yang sudah Anda percaya track recordnya, ya Anda sudah dapat hasil. Trading itu simple, analisis itu simple. Ya, tetapi simple bukan berarti 100% selalu tepat. Enggak, ya. Enggak. Analisis gak pernah 100% tepat. Kita cuma bisa memprediksi. Tapi tepat atau tidak, yaitu tergantung situasi dan kondisi. Ya, ya ini BBCA lihatlah. Ini buat apa sih diakum terus? Ya kalau dibilang mutasi bahaya, lo kok asing masih berani? 40.000 lot BBCA itu gede loh. Ya, 40.000 lot, 40.000 lot itu kan berarti 4 juta, 4 juta lembar. 4 juta lembar kali 33.000, 30.000 lah kita ngomong. Ya, 30.000 kali 4 juta lembar. Berapa tuh? Ya, pakai kalkulator deh. Aduh, otak saya ngeblank. Kalau nggak salah 120 miliar ya, kalau nggak 1,2 T. Coba, ya 4 juta kali 30.000 lah ya, kita bulat aja. 120 miliar. Buat apa dia keluarin 120 miliar? Ya, padahal ada COVID. Nah, tandanya dia mau di markup lagi. Udah, simpel. Nah, kalau seandainya asing jualan, BBCA, BBRI jualan masif, nah udah, saya udah wanti-wanti, wah ini udah bahaya. Tapi kalau selagi ini, oh tenang lah. Lo kemarin market dibanting, asing masih akum kok. Jualan pun 2.000 loh. Ya elah, itu paling dia mau liburan Natal, mungkin asingnya ya kan mau Merry Christmas. Ya mau jalan-jalan, mau booking hotel dan sebagainya, jual dikit. Atau mungkin nutup margin lah istilahnya. Ya tapi masih akum. Ya di tanggal 22 ketika market dibanting, ya market dibanting parah ya. Ya kan di sini asing masih akum. Malah akumnya 17.000. Nah, seperti itu ya. Jadi trading itu simple. Oke, trading itu simple. Di sini Anda tinggal ikutin saja analisis dari saya. Ya, jadi saya masih optimis setidaknya sampai window dressing ini berakhir. Ya, jadi saya dari awal Desember sampai sekarang saya selalu bilang window dressing ini akan terjadi dan puncaknya di akhir tahun. Kalau Anda yang sudah ikutin, saya selalu bilang akhir tahun ini puncaknya. Ya, karena nggak penting minggu pertama sampai minggu ketiga itu nggak penting. Yang penting itu hasil akhir, gitu ya. Big Fund itu reksadana itu manajer-manajer investasi ya, Dapen ya, Dapen dana pensiun, ya kan? Itu perlunya di akhir. Ibaratnya dia perlu screenshot portofolionya di akhir. Oh di akhir naik. Mau dia minggu pertama sampai minggu ketiga dibuat merah, yang penting minggu keempat gue mau hijau. Nah makanya aksinya ya dilakukan di akhir-akhir. Ya perihal berita jelek apapun harusnya kepentingan mereka akan tetap naikin. Itu yang saya percaya dari dulu sampai sekarang. Dan terbukti, ini belum terbukti sih ya, kita doakan Selasa Rabu ya masih akan berlanjut naik. Seperti itu. Sahamnya apa saya sudah jelasin, perbankan, ya kan? Lalu ada Cepin, lalu ada Pegas, saya sudah bilang yang sudah perlahan naik. Ya, BBNI. Oh, 3%. BNGA, nanti BNGA ada special case saya ceritain. Ya, ini ada something di sini. Ya, BBRI juga lumayan, 2%. BMRI. Nah, ini udah window dressing ini, ya, Pegas 7%. Ini masih lanjut. Ya, tanda window dressing ini semoga rally 3 hari berturut-turut. Habis itu mau dibanting akhir tahun ya terserah lah, awal tahun. Ya, nggak masalah. Nah, jadi saya masih optimis market masih akan naik. Dengan catatan gak keluar berita aneh-aneh seperti kemarin loh ya. Ya, kalau itu terjadi ya market turun. Udah, simple. Asing pun akan panik kalau muncul berita seperti itu. Wajar, orang pasti khawatir kalau muncul berita seperti mutasi baru atau vaksin gagal efektif lawan mutasi baru COVID. Nah, ini bahaya. Tapi insya Allah ini nggak ada beritanya. Ya, beritanya masih bagus, vaksinnya katanya terbukti efektif dan nggak ganas, menular tapi tidak berbahaya, udah aman. Ya aman, kita doain aman-aman sampai akhir tahun. Minimal sampai akhir tahun. Ya, nanti untuk awal tahun strateginya beda lagi. Ya, nanti saya jelaskan.
Oke, jadi teman-teman tahu ya, kita review sedikit market luar per record ini ya. Oke, Dow Jones ya, Dow Jones Futures masih naik ya. Dow Jones Futures masih naik, naiknya pun ya smooth ya, naiknya smooth, nggak volatile ya. Bursa Asia mayoritas kompak naik ya. IDX kita naik paling banyak karena kita libur. Kalau mereka kan di hari Kamisnya masih trading, masih up ya, udah rebound di hari Kamis. Sedangkan kita belum rebound, makanya terakumulasi di hari. Nah, yang menarik ialah London libur ya, stok London libur ya, mungkin karena Natalan sangat kental sekali di mereka. Saya nggak tahu di London ini libur sampai akhir tahun atau gimana. Tapi kalau di DAX ya, di Jerman ya, ini naik. Opennya tadi sempat 1,7 ya, 1%-an. Artinya tidak menutup kemungkinan Dow Jones akan positif opening nanti. Ya, karena sumber masalah kita sekarang di Eropa dulu. Ya, ditambah lagi Dow Jones kan paket stimulus sudah cair. Ya, Presiden Trump sign into law 2,3 triliun US dollar ya, terkait stimulus ya, untuk stimulus COVID. Ya, seperti itu, dan which will restore employment benefit to million of people and afford a federal government shutdown. Ya, ini terkait katanya Donald Trump kan sempat nggak setuju ya, nggak suka dengan undang-undang, ibaratnya ngasih pengangguran lah, seperti itu. Dia nggak setuju dengan undang-undangnya ya, tapi akhirnya luncur juga stimulus. Nah, ini diharapkan Dow Jones opening akan naik. Dow Jones opening naik, Eropa naik, besok bursa Asia merespon positif, window dressing benar-benar terjadi. Cukup 3 hari. Ya, cukup 3 hari. Kita manfaatkan momen ini dengan sebaik-baik. Tetap based on plan. Jangan terlena, tetap based on plan. Oke, ya, jadi kalau Anda sudah paham, nah, lalu gimana? Lalu rekomendasinya apa? Oke, saya akan berikan rekomendasi. Nah, sebelum itu, ya saya mau menginformasikan kepada Anda yang wah, cuan keras. Oke, ya buat Anda yang mau join VVIP, yang non VVIP, saran saya coba dulu saja 1 bulan. Ya, maksudnya gini loh, daripada Anda nggak ada yang bimbing, ya, anggaplah 150.000, ini di luar promo ya, 150.000, Anda investasi leher ke atas, Anda dapat edukasi juga loh. Ya, saya jamin Anda di VVIP ini dapat banyak ilmu. Kita ada ilmu A, ilmu B, ilmu C, yang ibaratnya ini fondasi-fondasi trading kita. Nextnya ke depannya Anda tinggal kembangin analisa Anda sendiri. Tapi basicnya Anda sudah dipelajari di VVIP. Nah, saran saya daripada Anda pusing, ini masih 150.000 ya, dan termasuk yang paling murah, Anda cobain dulu 1 bulan. Kalau nggak cocok, udah nggak usah perpanjang. Nggak masalah. Tapi maksud saya Anda biar dibimbing dulu. Kalau cocok, silakan perpanjang promo. Kayak gitu. Ya, atau Anda ada 150.000 mahal, kita ada paket 1 minggu 50.000. Cuman memang kalau seminggu kurang oke menurut saya, karena nggak mencerminkan kinerja kita. Kalau sebulan itu sudah cukup mencerminkan. Ya, Anda coba, atau kalau Anda sudah yakin, ya, sudah ngikutin terus rekomendasi dan analisa saya tepat, ya Anda silakan pakai promo ini. Promo lifetime sudah belasan orang, promo perpanjang 3, ya bestseller ini sih 31 Maret sama yang akhir tahun. Itu bisa cicil via Tokopedia dan Shopee. Coba aja dulu. Ya, terutama untuk yang baru-baru nih. Yang baru-baru ini agak bahaya. Karena nggak punya plan dan ikut sana sini. Ingat, kalau di grup free, itu orang bebas berdiskusi apapun. Di forum free itu orang bebas ngomong apapun. Dan Anda jangan sampai salah ikut orang. Ya, Anda jangan sampai salah ikut orang. Seperti itu. Ya, jangan sampai salah ikut orang. Nah, makanya kalau Anda di VVIP kan jelas arahannya jelas, target price jelas, ya Anda tinggal ikuti. Makanya buat yang mau join, Anda silahkan chat ke staff kami, ya staff silent, ataupun chat ke saya untuk nanya-nanya. Ya, silahkan chat ke beliau. Seperti itu. Oke? Ya, teman-teman ya. Nah, lalu buat yang non VVIP, yang VVIP, buat teman-teman yang membernya habis 31 Desember, ya mayoritas semua 31 Desember habis, ya Anda
silakan bisa perpanjang dari sekarang biar nggak membludak di 31 Desember. Ya, bisa pakai promo harga normal sebelum naik di 1 Februari ya, atau Anda pakai promo ini. Silakan chat ke staff silent ya, bisa cicilan. Terserah Anda. Oke. Nah, lalu berikutnya ialah ya, rekomendasi untuk setidaknya sampai akhir tahun itu apa, Om? Gitu. Sebelumnya saya mau tanya sih, ini kita libur 31 libur gak sih? Saya sih nggak ngecek. Coba dong chat di kolom komentar, setahu saya 31 libur ini. Jadi kita cuma ada sisa 29, 30, 2 hari lagi. Nah, kalau memang sisa 2 hari lagi, rekomendasinya apa ya, Om? Ya setidaknya untuk hari Selasa dan hari Rabu, Om. Oke, seperti biasa Anda bisa perhatikan bank. BBNI, Bank Buku 4 ya, BBRI, BBNI, BMRI, BBCA, meskipun BBCA lelet ya, kita bisa keluarkan BNGA dan PNBN. Ya, PNBN ini Bank Buku 4. Ya, tapi ini yang turun sendiri. Nah, fokus kita bisa di BNGA. Ini mungkin rekomendasi buat. Loh, kenapa BNGA? Karena ada something yang sangat menarik di sini. Ya, pertama ini dari ledakan di sini, teman-teman. Ya, di dua ledakan di sini sebenarnya sudah ada something di BNGA. Ya, pasalnya di tanggal 7 Desember dan 8 Desember benar ya, 7 Desember ya. Kita cek BBRI dan kawan-kawan. Loh, malah turun ya. Naik pun naik tipis. Nah, ini naik tipis nih. Ya, BBRI. Coba BBNI. Sama ya. Coba BBCA. BBCA naik ya. Oh, enggak. Oh, ngestak juga nih. Di 8 dan 7 dan 8 Desember. BMRI. Sama aja. Orang sama gerakannya. Nah, tapi kenapa PNBN coba? PNBN biasa agak beda. Oh, PNBN pun sama ya. Ya. Naik tipis sekali. Nah, tapi kenapa BNGA di tanggal 17 dan 17 7 dan 8 Desember ini naik banyak ya. Nah, ini kan ada something ya, volumenya pun loh ya, volumenya pun terbesar loh. Jadi kalau kita cek volume minggu tersebut ya, minggu kedua berarti ya, itu merupakan volume terbesar sejak September 2016. Artinya sejak 4 tahun yang lalu ini volume terbesar. Ya, volume mingguan terbesar. Nah, tandanya kan ini ada something dong. Ya. Secara teman-temannya Bank Buku 4 yang lain gak ada apa-apa. Ini kita bahas secara logika berpikir dan bandarmologi. Nanti saya ceritakan ya. Ini ada something. Meskipun closingnya jelek, ya mungkin ini taking profit. Wajar. Kaget dong. Ya, saya juga sebagai investor kaget tuh. BNG saya tiba-tiba naik 13%. Ah, udahlah saya TP aja. Saya pindah ke saham lain. Misalnya BRIS, BBKP dan sebagainya. Kaget tiba-tiba naik. Nah, di sini ada something. Ya, di sini ada something, teman-teman. Nah, kita cek ya. Somethingnya ini ada apa sih, Om Silent? Sebenarnya saya sudah pantau BNG sudah lama dari awal Desember. Ya, dari sejak dia up maksudnya. Cuma saya mencari titik entry yang pas. Ya. Oke, kita cek ya, ini dari 7 ya, dari 7 sampai 8 ya, dari 7 sampai 8 kalau kita perhatikan seperti itu ya, kalau kita perhatikan loh, ini kok malah jualan, Om? YP, AI, CP, OD, YJ, AO, TP, LG ini bukannya bandar? Oh iya, kenapa dia jualan? Nah, ini yang jadi poin penting ya. Mereka ini memanfaatkan bandar yang sedang ngerek. Ya, bandar yang sedang ngerek saham. Mereka manfaatin untuk jualan. Seperti yang saya bilang tadi, saya investor di BNGA,
tiba-tiba meledak, loh udahlah saya TP aja. Ya emang lelet kok sahamnya dari dulu tiba-tiba naiknya lumayan loh. Ya dari 900 lah kita ngomong, 21%, naik 30%. Ya udah saya TP aja, orang naiknya sudah 30% kok, saya bisa pindah ke saham lain. Kaget. Akhirnya mereka manfaatin untuk TP. Ya muncullah ini YU TP, AI TP dan sebagainya. Nah permasalahannya untuk ngangkat BNGA dalam waktu 2 hari 30%, jelas ini bukan retail kaleng-kaleng. Kalau retail biasa nggak mungkin. Dalam 2 hari dia bisa ngerek BNGA 30%. Nggak ada sejarahnya. Nah, artinya ialah di sini ini disusupin oleh bandar-bandar. Ya saya nggak tahu nih bandara ini di broker apa, jujur saya nggak tahu. Tapi intinya ini dikerek dan ada kepentingan. Kita bisa cek harga rata-rata pembeliannya 1060, 1077, 1044, 1087, 1057 dan sebagainya. Ya, closing sekarang 1085. Artinya gimana? Ya baru profit 1-2%. Ya, sedangkan dia belinya sudah 5 miliar, 5 miliar, 3 miliar, dan sebagainya. Tandanya dia mau ngerek lebih tinggi lagi. Toh, buktinya harganya sempat ke 1170, dia kagak TP tuh. Ya, tandanya dia mau jualan lebih tinggi lagi. Nah, uniknya lagi, kalau kita track, ya, dari 7 Desember hingga per sekarang, nah, tiba-tiba muncul ini, si AZ 9 miliar, ya, saya nggak tahu nih, coba kita cek apakah dia di pasar nego, coba ya. Nah, kan di pasar nego, ya, di pasar nego. Oke, nanti saya ceritain terkait pasar nego. Nah, muncul nih si AZ di pasar nego, belinya di 1116, belinya 9 miliar, posisi masih rugi 2%. Nah, pertanyaannya kenapa dia beli di pasar nego? Ya, pasti ada something. Ya. Nah, kita cek aja di pasar nego ada siapa sih? Oke. Ya. Nah, terjadi tukar barang di sini. Ya, terjadi tukar barang di sini. Ya, antara AZ dan juga AZ. Nah, tandanya apa? Tandanya ada pindah nama. Oke dong. Ya, karena kalau dia nggak pindah nama, ini akan kena sanksi oleh B. Ini transaksi semu. Misalnya Om Silent, ya tukar punya 2 rekening di AZ. Oke, atas nama Om Silent ke Om Silent. Ya, ini transaksi semu. Nah, maka dari itu ketika dia pindah barang, meskipun broker sama ini pindah nama. Entah itu keluarganya atau siapapun terserah. Yang penting nggak boleh nama yang sama. Artinya, ya ini ada aksi korporasi yang mungkin mau dilakukan oleh BNGA. Entah digoreng sama berita apapun saya nggak tahu. Tapi secara kualitas bank, BNGA ini termasuk oke. Ya mungkin kita jarang dengar CMB Niaga. Tapi BNGA ini termasuk yang cukup oke menurut saya. Ya, dan menurut saya yang valuasi nggak mahal dibandingkan kalau kita ngomong BBRI dan BBCA. Ya, BBRI dan BBCA itu termasuk yang paling mahal. Ya, tetapi kalau secara book value, BNGA ini masih murah gitu kan. Target secara book value itu di sekitar 1.500-1.600. Jadi secara valuasi ini masih murah dibandingkan bank buku 4 lainnya. Ya, BBNI, BMRI itu masih murah kok. Cuman BBRI, BBC sudah mahal. Nah, artinya mungkin ada aksi korporasi ya sehingga AZ mau beli di harga sekian. Ya, dari teknikal pun bagus sekali. Ingat, bank ini akan sangat kental window dressing. Ya, lalu kita ketahui ada AZ yang di sini. Ya, pola sahamnya pun jelas sekali. Oke. Break EMA 200 sudah retrace di sini retrace. Targetnya berapa? Jelas setidaknya dia harus break 1110 dulu. Ini harga BEP Bandar loh masih, ya. Ini masih harga BEP Bandar. Nextnya udah dijebol ini 1170. Nggak valid, no debat. Nah, saya yakin entah kenapa mungkin kalau marketnya bagus 1170 di break ini mudah. Ya, ini mudah sekali di break. Ya, jadi BNGA ya bisa dijadikan alternatif window dressing selain BBRI, BBC dan kawan-kawan. Ya, untuk teman-teman sekali lagi disclaimer on, Anda atur jual masing-masing. Nah, lalu berikutnya rekomendasi apa? Pegas, jelas.
Ya saya udah nggak bisa berkomentar. Dari dulu saya sudah selalu pom-pom Pegas dari 1400. Ya, hari ini diakum oleh CCYBAI. Oke, akumulasinya masih cukup bagus. Closingnya bagus, full. Ya, Pegas ini perusahaan monopoli, perusahaan BUMN, dan udah nggak ada yang perlu ditakutin. Ya, ini dia sudah retrace di Fibonacci 76,4. Nah, ini tinggal targetnya. Ya, target jauh Pegas secara win rate itu di 1895. Ya, mentok-mentok syukur-syukur dikerek ke 2000. Ya, karena target Pegas ini udah nggak ada lagi, supportnya udah nggak ada, resistannya udah jauh. Ya, resistannya itu di 1850-an. Next resist itu udah dekat-dekat 2000 teman-teman. Ya, jadi kita udah nggak nemu lagi nih. Ya, kalau ini udah dijebol, targetnya 2000 sudah dekat untuk Pegas. Ya, nah lalu ya saham andalan saya Antam, ya, Antam dan juga TIMS. Ya, Antam, akumulasi Antam bagus sekali hari Senin, bagus sekali. Ya, RX beli 121 miliar, ya, beli ada IEB, ada CP, ada AT, ada MG, ada CS. Semua itu bandar. Yang jualan retail NI, KK, SK, DR, LG, GR, EP ini retail semua, katlos karena nyangkut. Di sini dia beli di pucuk. Ya, akhirnya dikerek udahlah TP aja. Bandar yang aku. Siapa yang menang? Bandar. Nah, berikutnya target Antam itu berapa, Om? Ya, secara bulanan ini Antam sudah di penentuan loh ya. Artinya kalau candle bulanan nih pas-pasan di 2000, ya. Memang Antam sudah cukup mahal sekali. Ya, saya akuin Antam sudah cukup mahal. Meskipun prospek masih jauh ya. Prospek 4000 5000 itu sangat mungkin karena nikel ini masih prospek sekali. Ya, next target Antam secara monthly itu udah di sekitar 2500 2800 udah, karena udah nggak ada area support kuat, nggak ada resisten kuat lagi. Jadi jebol di 2000, kuat bertahan di atas 2000, targetnya 2500 hingga 2800 itu jangka mana. Ya, akumulasi masih kuat. Ya, akumulasi masih kuat. Nah, kalau Anda takut Antam, Anda bisa cek TINS-nya. Meskipun memang secara momentum Antam lebih bagus. Oke, Antam dan TINS, Antam lebih bagus. Ya, tapi kenapa saya nggak gitu rekomendasi Antam, meskipun saya juga pegang Antam, ya, karena secara teknikal ini Antam yang lebih rawan koreksi. Sudah mentok, Antam sudah mentok nih. Nah, ini sudah mentok 2000. Sedangkan TINS dia belum breakout. Ya, saya selalu bilang TINS ini belum breakout teman-teman. Oke, dia belum breakout di 1645. Ya, dia belum breakout di 1645. Nah, kalau 1645 bisa di breakout, bulan ini closing di 1645, target 6000 target 2000 udah jelas, dia bisa ngekor Antam. Ya, 2000 ini udah jelas, udah nggak ada resist kuat lagi secara monthly. Artinya ketika ini jebol dan kuat di atas 1645, mudah sekali ke 2000. Ya cuman mungkin jangka menengah ya 3 sampai 6 bulan. Dengan catatan market masih bagus juga loh ya. Seperti itu. Ya jadi Antam TINS duo yang saya rekomendasikan. Nah, DKFT gimana? Ya saya nggak komen. Ya, ingat, momentum sebagus apapun kalau bandarnya jualan ya sahamnya turun. Nah, itulah fungsinya Anda pahami bandarmologi dengan baik. Nanti akan open Silent Trader Academy class ya, full belajar teknikal dan bandarmologi. Anda bisa join. Anda upgrade lah, Anda investasi lah untuk ilmu karena ilmu nggak ada habisnya. Yang beli di 294 nangis bombay 50% hilang. Ya. Nggak 50% sih, 30 sampai 40%. Padahal kita taking profit, di sini dia jual. Ya kalau kita cek DKFT, nah ini kan jelas nih distribusi si Becky 3,2 juta lot. Nah, Anda kalau tahu si Becky distribusi, ya kan? Ya Anda jangan tampung sahamnya. Anda trading saja fast trade, jangan di keep.
Seperti itu. Saya sih nggak pantau DKFT, terakhir kita sudah TP DKFT di sini. Ya, jadi sudah lepas. Nah, saya nggak tahu nih teman-teman yang nyangkut nih gimana. Solusinya agak hati-hati. Ya, bandar sih belum terlihat akumulasi, ini cuman orang-orang kecil doang, bandar kecil. Nah, kalau belum ada bandar yang masuk, saran saya jangan masuk dulu. Ya, ingat yang prospek itu Inco dan Antam untuk nikel ke depannya. Ya, Tins ini ngekor. Tins ini bandar Molge bagus, beda sama DKFT. Jangan disama-samain. Ya, kalau DKFT udahlah agak sulit. Retail udah banyak nyangkut, Kak. Banyak nyangkut, naik pun berat karena retail bakal naik dikit jual, naik dikit jual. Seperti itu. Ya. Jadi itu rekomendasi Windrest kita, ada Pegas, bank bisa perhatiin perbankan, kita ada BMGA, Antam Tins masih jadi primadona. Gitu. Oke, mungkin itu dulu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi happy profit. Kita doakan, kita semua sama-sama doa, kita optimis-optimis saja jadi orang. Kita doakan market berjalan dengan baik, COVID ini segera teratasi, perekonomian bisa membaik, kita semua bisa sama-sama profit. Oke, thank you banget buat teman-teman yang sudah nonton video ini dari sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Jangan lupa nyalakan notifikasinya agar ketika saya dan tim upload video terbaru, teman-teman bisa langsung update. Oke, see you in the next video teman-teman. Silent Trader Academy, be silent, be patient, be cuan.